Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG yang hari ini kembali turun dalam 2,5%. Ini luar biasa ya, penurunan 2 hari ini sangat tertekan. Kemarin kena dampak Big Bang, hari ini dampak sama Pak Prayogo ya. Dan hari ini kita analisa itu ada saham-saham komoditas, terutama juga ada saham BRPT dan brand yang hari ini ARB. Langsung saja ke ISG. ISG hari ini ditutup di harga 6.700. Langsung saja ke ISG yang hari ini ditutup di harga 6.703, terkoreksi 2,5%. Dan transaksi hari ini cukup besar, 12,5 triliun. Tutupannya di 6.742, ditarik naik 1,93% ya. Maksudnya berkurang ke penurunannya. Awalnya 2,5%, habis itu naik ke jadi berkurang 1,93%. Koreksi hari ini ISG. Dan langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG, waduh, downtrend ya, sudah bisa dipastikan arah peluang besar 6.600. Tapi mungkin gak hari Senin ada rebound. Bisa, masih ada teknikal rebound. Jadi sekarang kita ya tetap neckline resisten kuatnya itu ada di 7.000. Tapi kemungkinan besar untuk naik ke situ kayaknya berat ya. Mungkin ya kita lihat ada resisten minor di 6.870 ya, 6.870 sampai 6.900 itu kita lihat di area itu. Dan ya dia sudah membentuk lower low ISG, low Juni 2024 itu ditembus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kita time frame weekly biar lebih rapat. Dan ya ini kalau dilihat ya, memang sudah patah ya, uptrend 2020 juga sudah patah. Kalau ditarik tren dari 2021 ya ini juga patah, tarik sini juga patah, dan kebetulan juga dia di bawah EMA 200-nya dan gagal naik ya. Perkiraan saya level psikologis 6.800 dijaga, ternyata dijebolin. Jadi kalau kita hitung ada pola cup handle terbalik dikit lagi lah ya. Kalau pandangan saya ini sudah tercapai, mungkin ya. Ini skenario ISG setelah ini sudah selesai turunannya, mungkin 1-2 hari lagi, Senin Selasa aja kalaupun koreksi. Habis itu ISG akan sideways. Range-nya di sekitaran 6.600 itu maksimal supportnya, penurunannya, dan resistennya ada di 7.000 ya. Di area ini dia akan, mudah-mudahan ya seperti itu pergerakan untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya buangan besar, volume juga besar, sangat signifikan di atas rata-rata. Mestinya sih ada lanjut ekor lagi. Apalagi Senin kemungkinan besar brand cuan itu masih bisa ARB atau turun dalam. Big Bang nggak mampu nahan ya. Kecuali Big Bang-nya bisa naik 3%, 5% mungkin bisa ISG bertahan. Tapi kalau nanti saham-saham Pak Prayogo brand cuannya ARB, ya misalnya ya, belum pasti juga ARB, itu ISG peluang besar tetap 6.600, 6.500 lah kita toleransi maksimal itu ya. Jadi masih ya cuan bungkus lah saat ini nih, cuan bungkus. Nggak bisa kita berharap trading di big cap second laner ya. Mungkin ada beberapa yang ngasih profit lebar seperti SCMA ya, itu kayak setrikaan di grup scalping sudah saya infokan. SCMA tuh setrikaan ya, naik turun dari 180 ke 190 itu tektok aja di situ. Kecuali dia jebol 180 cut loss, dan 3 hari berkali-kali itu dia turun naik. Hari ini sampai 200 dia naik. Lumayan tuh. Saat kondisi seperti ini tetap bisa profit di scalping. Profitnya juga nggak tipis-tipis cuma 1-2%, tapi 3-5%, dan bahkan hari ini tuh hampir 7%. Seperti itu ya. Tapi kalau ditanya apakah saya sempurna juga tradingnya selalu tepat benar, nggak juga. Saham swing saya juga banyak yang merah, Big Bang terutama ya. Tapi saya tetap masih yakin apapun cerita di luar sana ya, secara histori Big Bang tidak pernah mengecewakan. Walaupun memang ada turun, tapi pada akhirnya hijau ya. Saya masih yakin. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer, itu kembali ke masing-masing profil resiko ya. Untuk ISG itu aja, kita masih melihat bagaimana brand minggu depan. Kalau RB udahlah 6.000, 6.500 ada peluang ke situ. Tapi potensi bangun. Disclaimer ya. Itu aja dulu untuk ISG. Lanjut. Saham pertama Medco yang ditutup di harga 1035, menguat 0,48%. Medco juga mantul dari 1000, lumayan tuh. Kalau ada yang pas dapat di 1000, 3,5% dikasih. Lumayan nggak ya? Lumayan. Jangan bungkus kalau ada. Jadi kemana ini ada sinyal pembalikan arah, tapi belum pasti
memastikan naik selama di bawah 1050. Karena kenapa? Karena dia membentuk lower low. Ya, jadi seperti itu aja untuk Medco saat ini. Ya cuan bungkus lah. Kalau Bapak Ibu dapat di 1000 ya targetkan aja, nggak usah tinggi-tinggi saat kondisi seperti ini. Kalau berharap tinggi jangan nyesal atau jangan tahu gitu. Saya bener tuh omongan Borneo Trader. Cuan bungkus saja 3-5%. Nah, jangan seperti itu kalau pas dia balik ke harga beli Bapak Ibu. Dan juga jangan juga kalau sesuai plan Bapak Ibu, wah saya hotnya nggak main tuh cuma 3-5%, minimal 9% atau minimal 8%, 10% lah. Ternyata dia nyampe di plan Bapak Ibu naik sampai 1100, 1120. Nah, wah, ternyata bohong Borneo Trader tuh, asal ngomong juga ternyata naik ya. Karena market nih kan dinamis, kita nggak tahu. Yang penting kita punya plan. Kalau saya plannya ya maksimal di 3-5% saham big cap saya bungkus. Ya kalau dia naik lagi saya lihat, kalau memang oke saya entry, kalau enggak ya biarin. Karena kita fokus bukan, ya semua orang pengen profitnya lebar-lebar. Ya 20-30%, tapi kan kadang kita perlu waktu untuk mencapai profit itu, apalagi saham big cap. Ya, seperti kemarin BBCA ngasih profit 3%, kempes. Kalau kita cuma targetkan 2-3%, ya dananya lebih besar dong entry-nya biar kerasa nominalnya kan. Kadang kita melihat nominalnya 1%, 2% atau di 3% tuh nominalnya kecil. Karena kita entry-nya memang kecil. Ya tapi kita syukuri. Siapa ngasih? Ibaratnya 3%, 2 hari, 3 hari itu siapa ngasih? Di mana instrumen investasi yang bisa seperti itu dan Bapak Ibu kendalikan sendiri uangnya? Enggak. Itu kita fokus saja, kita melawan portofolio yang ya kalau kita cuma deposito, obligasi ataupun tabung di bank, ya kalau kita time frame-nya lebih lama, kita membangun sistem trading, pertumbuhan portfolio ya bagus lah. Bapak Ibu pokoknya kalau bisa konsisten aja. Konsisten 3-5%, bungkus 6%, udah ya konsisten aja tiap tahun gitu. Pasti bertumbuh portofolionya. Awalnya profit Bapak Ibu 3-5% itu nanti Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu setahun 2 tahun tuh pasti akan mendapatkan profit yang lebih besar. Tahu loh. Cari 3-5% sudah tahu. Oh, seperti ini pergerakannya. Kalau trading ya, oh pasti Bapak Ibu akan upgrade skillnya. Karena sudah pengalaman, pasti akan dapat ya, seperti kita memupuk lah, dikit-dikit menjadi bukit. Nah itu ya, jangan lalu berharap, wah saya sih nggak main, saya minimal 20-30%, yang 3-5% aja susah. Coba Bapak Ibu lihat history trading Bapak Ibu yang trading ya, sering nggak Bapak Ibu dapat 3-5%? Coba dicatat. Ya, saham-saham yang ngasih 3-5%, habis itu balik BEP atau malah merah gara-gara Bapak Ibu profitnya pengennya lebar. Coba dicatat biar Bapak Ibu ada history. Oh, ini saya beli saham profit 3%, catat. Nanti ketemu saham profit 3% dan lihat yang Bapak Ibu tadi profit 3%, gara-gara berharap 10%, gimana sahamnya? Ternyata merah. Nah, itu dicatat. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Ya, karena market ini bisa dipelajari, tapi memang susah. Karena yaitu kembali ke kita mengendalikan diri, beda dengan judi. Kalau kita judi, pasang roulette ya 50-50 antara kita menang atau kalah. Kalau saham kan enggak. Kita bisa tahan tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau seberapa kita mampu menahan. Itu yang menjadi harapan yang mengganggu psikologis di situ. Market maker memainkan psikologis retail karena bisa ditahan. Coba kalau hilang, pada nggak mau tuh pasti trading saham. Ya, itu. Jadi seperti itu. Maaf kepanjangan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu pahami. Kalau bingung, terlalu cepat ngomongnya, bisa tulis di kolom komentar. Ya, pertanyaan atau saham. Itu. Ya, Medco kita lihat apakah besok minggu depan mampu tembus 1050. Ya, kalau dia ISG-nya sideways, Medco sideways, peluang besar Medco tuh bisa naik sampai 1150. Jadi ada potensi upside 10% di Februari. Kalau mampu ya hati-hati, kalau minggu depan jebol 1000, tutup di 1000 udah downtrend Medco. Lanjut
Elsa yang ditutup di harga 428 terkoreksi 0,92%. Elsa waduh, Elsa juga tertekan, tapi kemungkinan besar Elsa sideways juga. Resistennya yang cukup kuat itu 450, supportnya 400. Nah, di situ areanya. Karena dia membentuk lower low, kemungkinan besar kalau ISG masih belum kuat naik, masih downtrend, apalagi besok downtrend, kemungkinan ya Elsa naik dikit ke 440 itu aja, habis itu dead cat bond. Ada peluang. Atau lihat hari ini bagaimana broker summary-nya. Kalau ada akun ya mungkin bisa rebound. Tapi daripada maksa ya, atau kalau memang mau beli, stop loss kalau dijebol 420, buang aja. Jangan berharap lagi bisa mantul seperti candle hari ini. Kalau dijebol 420 tuh 416, 418, pertimbangkan menurut saya stop loss itu. Ya Elsa, tapi kalau saya nggak menarik. Lanjut, Pegas yang ditutup di harga 1575 menguat 0,63%. Pegas, aduh downtrend juga Pegas. Udah ini susah untuk uptrend. Apakah dia akan saatnya nanti uptrend? Ada saatnya. Kenapa? Karena pandangan saya tetap tahun ini dia akan tembus lagi 1650. Mungkin gak turun, mungkin turun dulu ya. Maksimal turun kalau seperti ini. Ini kan ada nih, saya gambar ulang ya, biar Bapak Ibu juga lebih bisa membaca daripada udah digambar duluan nanti kan pusing. Nah, ini resisten kuat. Kenapa dibilang resisten kuat? Karena ini resisten dari 2023 susah ditembus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dia low-nya terus naik. Nah, ya. Low-nya naik. Tapi yang garis-garis miring seperti ini nih takutnya kegocek. Kalau saya sih Bapak Ibu bisa spare sampai 1400. Jadi kalaupun dia turun 10% lagi karena ISG turun, itu sebenarnya nggak masalah. Ya. Jadi Pegas nih masih bisa Bapak Ibu hot, secara fundamental masih bagus, tapi secara teknikal memang ada potensi masih bisa turun. Kalau rebound menurut saya maksimal 1600, 1620 kalau rebound. Ya, pandangannya tetap potensi masih bisa turun. Itu untuk Pegas. Lanjut, PGO yang ditutup di harga 890 terkoreksi 1,65%. PGO, aduh jelek banget PGO. Udah bagus saya buyback malah cut loss. Kacau memang PGO ya. Jadi PGO kalau belum balik 900, kita lihat besok lah. Minggu depan maksudnya. Kalau balik 900 aman. Coba lihat time frame weekly-nya. Waduh jelek ya. Jelek nih. Tapi apakah pasti turun? Belum. Kalau ISG rebound minggu depan rebound. Yang penting kalau mau PGO nih buy on breakout, bertahan di atas 900 hot, jebol buang 885, 880. Ya, tapi tembus dulu 900 PGO. Lanjut, MDKA yang ditutup dari 1420 terkoreksi 0,69%. MDKA juga masih turun Bapak Ibu ya. Lemah. Tapi apakah minggu depan rebound? Ada peluang rebound ya. Kecil kemungkinan kalau jebol 1350, tetap pandangan saya dia rebound. Jadi kalau mau entry dekat-dekat 1350 ya, tetap rebound minggu depan. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu bisa lihat dia turun dengan ya walaupun volumenya agak besar tapi sedikit melemah lah ya. Jadi untuk MDK nih kita hapus juga pola impartial shoulder-nya gagal. Nah, ini tetap resisten kuat. Kita nggak tahu kapan akan ditembus, tapi kemungkinan besar ini akan ada potensi besar mantul. Risknya juga kecil ya. Beli di 1350, cut loss di 1325, itu kan cuman berapa tuh, 2% apa 3%, udahlah. Kalau di jalan ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Targetkan aja 1500, 1520, 1555 tuh udah. Nah, seperti ini. Jadi minggu depan kemungkinan besar sideways di bawah MDK ya, dekat-dekat support tuh menarik. Kalau menurut saya menarik karena minggu depan tuh mungkin brand, nantilah saya analisa brand. Mungkin ISG tuh Selasa dah rebound. Kalau koreksi Senin, Selasa udah teknika rebound. Jadi bisa mampetin John bungkus tuh MDKA. Kalau dikasih tadi, targetkan aja 3-5%. Kalau beli di support naik bungkus. Ya, itu. Lanjut. MBMA yang ditutup di harga 376 menguat 1,62%. MBMA
di bawah 380 ya, tapi ada potensi sih technical rebound minggu depan, tapi nggak jauh reboundnya, maksimal 400 MB-MA. Cuan bungkus saja sama, jangan terlalu maksa untuk lebih kalau menurut saya saat ini. Lanjut, BRPT yang turun sangat dalam 10,43%, harga 815. Langsung saja ke tekniknya, BRPT sama. Kalau pandangan saya 800 bertahan. Ya, 800 bertahan. Koreksi minggu depan, kalaupun misalnya sentimen brand open market merah dulu, offset mungkin 780 tapi tetap naik. Kemungkinan besar tetap hijau. Candlenya maksimal Selasa ada rebound lagi. Tapi jangan berharap dulu ke 1000 ya. Kalau dikasih ya tadi masih sama 3-5% ya bungkus aja. Bagi yang baru mau beli, gimana yang nyangkut? Ya yang nyangkut sabar. Gimana caranya aja, sabar tunggu ya, BRPT. Lanjut, brand yang ARB langsung di harga 7025 terkoreksi 19,94%. Luar biasa nih brand. Tadi di brand Borneo Trader juga saya sudah infokan, wait and see dulu. Kita lihat nanti Senin atau Selasa. Ya, perkiraan saya nih gambaran saya sudah infokan juga di grup. Ini gambaran saya brand kalau masuk indeks MSCI harusnya hari ini tuh saya mau infokan buy on breakout 9.000. Tapi karena langsung ARB ya udah. Cek berita, wow, ternyata sepertinya gagal lagi masuk indeks MSCI. Kenapa? Karena ada indikasi atau MSCI dengar ada dapat info ya dari partisipasi, ya lihatlah di selebaran di Stockbit tuh, di stream Stockbit tuh ada beritanya ya, kalau pemilik brand ini terbesarnya tuh satu orang atau satu entitas ya dipastikan ya Pak Prayogo kan diduganya. Nah itu yang menjadi sentimen brand cuan gagal masuk indeks MSCI. Ya brand sih sudah saya infokan dari minggu lalu ya, potensi besar memang gagal, tapi saya lihat diakum terus sama asing nih seminggu kemarin, bahkan 2 minggu kemarin tuh diakum terus. Wah ini menarik, tapi saya nggak mau beli bawah. Saya takutnya ya hari ini lihat kalau kita antri tadi di harga pembelian misalnya di bawah ARB kan langsung ketarik tuh. Nah makanya saya mau belinya kalau dia koreksi rebound baru saya entry, karena jauh naikannya masih kalau memang mau MSCI ya. Nah itu jadi sentimen brand, tapi infonya sih MSCI masih menerima masukan dari partisipasi lain seperti apa, kalau memang ya bisa masuk. Tapi kan sepertinya ya susah untuk Februari atau rebalansinya pas Maret nanti. Mencoba lagi 3 bulan ke depan. Waduh, sudah capek-capek nariknya, gagal lagi ya. Asing sudah masuk, gagal lagi. Ini brand nih kayaknya sudah setahun nih mau masuk indeks MSCI gagal terus kan. Coba Bapak Ibu ingat, tahun lalu gagal juga tuh. Nih kalau nggak salah tahun lalu tuh. Oh ini FCA ya, ini FCA. Kalau nggak salah gagal juga ya. Oh iya, ya. Pokoknya inilah. Terus ini juga FTSE kalau nggak salah ya, gagal September. Ya pokoknya itulah. Oh ini September MSCI juga kan. Ya itulah pokoknya ya. Tuh. Ini kalau dihitung-hitung hampir setahun dia udah mencoba masuk ke MSCI gagal terus. Kasihan ya brand. Jadi seperti itu aja, tapi Bapak Ibu tahu lah bagaimana ownernya juga ya gak kasar mainnya. Kalau dalam pergerakannya ya bagus, cuman memang sentimen kemarin FCA abis itu gagal masuk ya panic selling, asik jualan ya nggak bisa juga. Tapi biasanya Pak Prayogo kan nampung lagi di bawah, dia buyback yang seperti kapan waktu itu tuh ya, ini nih ya, waktu itu juga kami dapat tuh dari ARB di 5.750 ke 5.600 itu terus bangkit. Nah itu. Jadi seperti itu aja untuk brand saat ini. Kalau dia ARB lagi berapa nih? Coba hitung ya. Waduh, 5.600 ya. Ya kita lihat lah. Bangun nggak? Ya bangun lah. Disclaimer ya. Atau pokoknya hari kalau nggak Senin Selasa itu rebound lah. Ada hijau-hijaunya lah. Bisa lah dimanfaatin. Kalau mau belajar scalping tuh belajar di kelas scalping Borneo Trader. Lihat bid offer. Ya seperti hari ini.
kami dapat kembali tadi di SCMA. Trading cepet ya. Itu untuk brand. Lanjut. Antam yang ditutup di harga 1430 menguat 2,14%. Antam masih mampu bertahan. Pokoknya Antam hati-hati kalau dia jebol lagi 1400-nya. Minggu depan udah selesai downtrend lagi udah. Gagal juga ya. Itu aja untuk Antam, nggak usah panjang lebar. Pokoknya kembali ke Bapak Ibu bagaimana responnya. Pokoknya menurut saya kalau dia tutup sekali lagi, tutup atau jebol sekali lagi 1380 lanjut ke bawah Antam. Disclaimer, lanjut Inco yang ditutup di harga 2930 menguat 3,16%. Inco rebound. Inco target saya 3000 sampai 3000 ya, kalau bisa sih 3200 ya, tapi ya minggu depan sih target saya 3140 aja lah. Kalau Inco kami dapat ya, sudah beli di 2880 sampai 2900 ya, baru floating profit tipis. Target jual ya sama, masih nggak beda 3 sampai 5%, 6% bungkus Inco. Ya target kami minggu depan 3140 itu udah, kalau sampai situ bungkus. Itu aja untuk Inco. Lanjut. Inco berpotensi melanjutkan rebound minggu depan. Kenapa? Bagus, ekornya juga bagus. Apalagi kalau ISG rebound ya, minggu depan udah ke trigger tarikan Inco. Tinggal cek nanti sore gimana broker summary-nya. Kalau Akum lanjut minggu depan. Lanjut. Tins yang ditutup di harga 985 menguat tipis 0,51%. Tins di bawah 1000 belum menarik. Ya, tuh. Bisa pola dead cat bond? Bisa. Hati-hati. Tin. Atau yang kebeli di area sebelah 1000, di bawah 1000 atau 950, jebol 950 tutup di bawah itu ya, pertimbangkan stop loss saja daripada dibawa makin dalam. Tins. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1130 menguat 0,4%. Akra mencoba rebound. Menurut saya mencoba rebound juga. Ini kan kelihatan nih, dia selalu mempertahankan 1100-nya. Nah, kalau minggu depan tutup di bawah 1100, lanjut 1000 arah. Itu aja, nggak usah panjang lebar. Target kemana kalau rebound? Minimal 1100 sampai 1250. Ya kita tarik aja 1250 ya. 1200, 1250. Nah itu. Kalau rebound minggu depan. Arah Akra. Catatan, hati-hati kalau dia jebol 1100. Udah pasti ke 1000. Lanjut. ESA yang ditutup menguat 4,34% ke harga 840. ESA, waduh, teknik rebound ESA ya. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli di 800. Saya nggak perhatikan ESA hari ini karena saya perhatikan saham-saham lain. Apakah ini serius bangkit? Mudah-mudahan. Tapi sayangnya nggak tembus 850 ya. Kalau minggu depan tembus ada peluang target jauh. Apalagi kalau ISG bullish. Cek nanti sore broker summary-nya. Kalau Akum minggu depan ada potensi lanjut. Cuman harga beli sekarang ketinggian. Supportnya 800 kalau mau pakai. Intinya kalau sudah candle seperti ini nih ya, candle bullish engulfing menutup penuh dan melewati EMA 200-nya. Kebetulan EMA 200 di layar saya atau di aplikasi saya ini warna biru tua ya. Nah ya, warna-warna itu beda-beda kadang ya. Tapi ya EMA 200 reguler biasa. Ini bagus. Kalau sampai dia balik ke arah jebol 800 udah downtrend pasti 90% ke bawah lanjut. Sekali lagi aja dia tuh tutup di bawah 800 sudah pasti ke bawah. Ya, kalau mau bagus tembus minggu depan Senin Selasa langsung 850. Tutup di atas 850 bagus. Target masih sama, gak usah muluk-muluk jauh-jauh dulu. 900 920 udah bagus. Ya. ESA. Lanjut jam terakhir NCKL yang ditutup dengan 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. NCKL belum dulu, wait and see, belum menarik walaupun disupport. Ya. Saat ini keep NCKL. Itu ya, belum. Gimana yang ikut sabar, nggak ada, bisa juga kita bilang cut loss sudah terlalu dalam, sabar aja, percaya aja fundamentalnya. Kalau Bapak Ibu yakin, hot aja. Ya.
itu. Tapi kalau pandangan saya minggu depan ada potensi rebound. Target reboundnya nggak usah jauh-jauh. 700-720 itu udah bagus kalau bisa ke situ. Stop loss di mana? Kalau saya mau beli, ini kan kelihatan low-nya ada di 650, membentuk low baru minggu depan 645, 640. Pertimbangkan ya stop loss. Itu ya. Itu aja dulu untuk NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.